Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Awtar di Fadilah Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak. Nailul Awtar adalah syarah dari kitab Al-Muntaqa yang disusun oleh Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, sedangkan Al-Awtar adalah dikarang oleh Al-Imam Syaukani. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-521. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Ada dua perkara pada manusia yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi kufur. Ya, jadi dua perkara ini bisa menyebabkan seseorang jadi kufur. Jadi kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, mengingkari dengan kehendak Allah. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, menghina atau mencela keturunan. Jadi kalau ada seseorang mencela keturunan seseorang, maka orang itu sudah dianggap ingkar dengan keputusan Allah. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi orang meninggal. Itu termasuk kufur nikmat, tidak menerima dengan kehendak Allah, dan Allah benci kalau sudah Allah kasihkan tapi tidak terima. Kita saja umpama ngasih sesuatu kepada seseorang, padahal sesuatu ini baik, tapi orang itu malah mencela, menghina pemberian kita. Kita punya perasaan kira-kira gimana? Pasti akan kecewa, tersinggung. Kita ngadakan selamatan di rumah, sudah capek-capek masak dan sebagainya, tiba-tiba orang tidak mau makan makanan kita, atau makan tapi makanan kita enggak dihabiskan. Perasaan kita yang ngasih makan apa yuk? Pasti kecewa. Mungkin kita akan berkata, kalau aku tahu begini, lebih baik aku kasihkan sama orang lain saja. Orang yang di pinggir jalan itu, orang yang mengutin sampah, yang bawa gerobak kemana-mana, senang mereka dikasih. Nah, kita aja digitukan aja gak mau, apalagi Allah Ta'ala. Jadi mengingkari keturunan
mencela keturunan itu nggak boleh. Juga meratapi mayit itu bahasa kitanya ya tadi teriak-teriak, kemudian bergulung-gulung di tanah, merobek-robek pakaian, mencangkar-cangkar rambut, menunjukkan dia tidak terima. Dulu ada, saya masih kecil, tetangga saya ini, teman saya ini punya adik. Jadi waktu itu adiknya teman saya ini ke kamar mandi. Entah bagaimana sebabnya dan kejadiannya, wallahu alam, dia masuk WC, dan ketika masuk WC nggak ada yang tahu. Ketika kakeknya atau neneknya masuk WC, ngelihat begitu, ternyata anak itu sudah masuk ke dalam bak. Jadi mungkin anak ini mau ngambil air gitu ya, tetungkuluk kepala duluan termasuk ke dalam bak. Baknya kecil, jakanya besar, bisa bergerak-gerak. Akhirnya kepala ke bawah, kaki di atas, tidak ada yang tahu sampai anak tadi itu pucat sudah dia punya kaki. Mati berarti. Diangkat anak tadi, ya, disedot sama kainnya, keluar air tapi sedikit aja. Badan sudah dingin apa semuanya, nggak bisa lagi diselamatkan, mati sudah, meninggal. Lalu kainnya ini atau neneknya nyuruh kakaknya, kamu panggil mamamu di pasar, suruh pulang. Anak ini kan polos, saya aja masih kecil dulu, belum sekolah mungkin waktu itu. Anak ini polos, datangin mamanya di pasar baru. Dia bilang, mak, ade mati katanya. Ade mati, namanya anak-anak nggak ngerti. Ade mati mak, kaget mamanya, langsung pulang ke rumah, ngelihat anaknya mati, meninggal dalam kondisi seperti itu. Mamanya itu langsung bergulung-gulung di tanah, raung-raung, anakku, rambut ini digejak-gejak, baju ini dirobek-robek. Lalu diangkat mamanya ke dalam. Nah, yang begitu tuh yang dilarang oleh agama kita. Dan itu sering terjadi ya, sering terjadi. Kalau orang yang nggak tahan seperti itu, ngerobek-robek kantong apa, nggak boleh seperti itu. Ya kita sedih-sedihlah, tapi jangan sampai ibarat kata berlebihan seperti itu, seakan-akan tidak terima dengan keputusan Allah. Nah, jadi mencela keturunan, meratapi orang meninggal, itu termasuk perbuatan kufur nikmat. Kita lanjutkan hadis yang ke-522. Hadis riwayat Imam Ahmad bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, berkata dia, kana Umaru yahlifu wa abi fanahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala man halafa bi syai'in dunallah faqad asyraka. Abdullah Umar berkata, dia bercerita, adalah Umar, yakni ayahku berarti ya, pernah bersumpah dengan demi ayahku. Ya, abi demi ayahku katanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan ia bersabda, barang siapa bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka ia telah melakukan perbuatan syirik. Ya, jadi kalau bersumpah itu hanya kepada Allah, demi Allah, tidak boleh demi yang lain. Kemudian hadis yang berikutnya riwayat Imam Ahmad bersumber daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudminul khamri in mata
laqiyallaha ka'abidi wathanin. Peminum khamar, pecandu minum khamar, termasuk narkoba ya. Apabila dia mati, maka ia akan bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah, seperti penyembah berhala. Jadi orang yang mati dalam keadaan minum khamar atau narkoba itu di akhirat dianggap seperti orang yang penyembah berhala. Makanya ya, minum khamar ini sebenarnya kalau dilihat tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang ada hanya membuat mudarat. Bahkan kata ulama, kalau seandainya ada orang kehausan di padang Sahara, nggak ada minuman yang lain kecuali khamar, kata ulama tetap saja dia tidak boleh minum khamar. Kenapa tidak boleh minum khamar? Karena khamar itu sifatnya kalau diminum akan menjadikan orang itu haus. Jadi tidak ada manfaatnya minum khamar tadi. Ada yang berkata orang yang tinggal di kutub selatan, di kutub utara, tidak apa-apa minum khamar katanya, untuk mengusir rasa dingin. Sebenarnya mengusir rasa dingin bukan hanya minum khamar. Dengan cara lain ada, seperti minum madu, minum wedang jahe dan sebagainya, itu lebih alami dan lebih menyehatkan daripada meminum khamar. Gahwa itu apa, banyu jahe itu? Ya, gahwa, kopi. Kalau gahwa itu bahasa kitanya kopi. Cuman gahwa Arab dengan gahwa kita ini agak berbeda. Kayak jahe. Ya. Gahwa kalau kita di Arab sana, di Yaman, gahwa sana dengan gahwa kita beda. Kalau ada orang Arab pertama kali minum gahwa kita, enak. Apalagi campur susu ya. Nah, jadi ada cara-cara yang lain sehingga minum khamar itu tidak bisa ditoleransi. Dalam riwayat yang lain tuh dikatakan man yashrab khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang meminum khamar di dunia, maka dia tidak akan minum khamar di akhirat. Yakni dia pecandu berat sampai dia mati dalam keadaan mabuk. Maka orang ini tidak pernah akan minum khamar di akhirat. Padahal di akhirat itu, yakni di surga, Allah Subhanahu wa taala menyediakan 4 sungai di dalam surga itu. Yang pertama ada sungai madu. Sungai madu. Yang kedua sungai susu. Yang ketiga sungai khamar. Sungai khamar yang minum tidak pernah akan mabuk. Dan yang keempat adalah sungai yang sangat jernih. 4 sungai ini, madu, susu, khamar dan air jernih, itu mengalir sungai tadi di bawah istana kerajaan yang ada di surga nanti. Istana yang ada di surga bukan terbuat dari beton, bukan terbuat dari kayu, tapi terbuat dari berlian, dari zamrud, dari batu-batu yang berharga. Mengalir di bawahnya itu sungai-sungai yang 4 tadi. Nah, siapa yang minum khamar, maka tidak pernah akan mabuk. Tidak pernah akan mabuk. Nah, oleh karena itu jangan sampai minum khamar. Itu yang mengerikan. Siapa yang minum khamar, man syarabal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia, maka niscaya dia tidak akan minum khamar di akhirat. Ya, tidak kebagian. Alias tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Tapi yang memabukkan ini kan terbagi 2 ya.
Memabukkan itu sebenarnya terbagi dua jenis. Kata ulama ada terbagi dua jenis. Yang pertama jenisnya cair, bentuknya cair seperti brandy, whisky. Yang paling ringan namanya wine. Maka itu hukumnya najis dan haram untuk diminum. Kena badan, pakaian, tempat hukumnya najis, pendapat kita mazhab Syafi'i, dan haram untuk diminum. Yang kedua, bendanya padat bukan cair, seperti ganja, terus apa lagi? Seperti apa namanya ini? Sabu-sabu dan sebagainya. Itu bendanya padat. Kata ulama, kalau bendanya padat bukan cair, maka bendanya ini tidak najis. Artinya itu kalau kita memegang benda tersebut, tangan kita tidak najis. Dan kalau seandainya ada seseorang membawa, umpamanya ada orang sholat bawa ganja di kantongnya, sholatnya itu tetap sah. Tapi tidak boleh diminum atau dikonsumsi. Nah itu tuh. Kalau dikonsumsi apa tadi, obat-obatan terlarang itu lebih berbahaya, dan begitu juga sanksinya di tempat kita Indonesia ini itu sangatlah berat. Sangat berat orang yang pecandu narkoba tadi. Kalau minum khamar ya mungkin ada di hotel-hotel berbintang, mungkin ada izinnya dan sebagainya. Tapi kalau narkoba tidak ada izin sama sekali. Ala kulli hal. Dan khamar ini sangat merusak pikiran ya. Merusak pikiran dulu. Apa namanya, ada seseorang ahli ibadah, tapi dia enggak punya ilmu. Yani ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi enggak ada ilmunya. Dan dia ini adalah, anggaplah seorang pemuda. Karena dia ini ahli ibadah, lalu ada saja orang yang iseng, yang ingin menjatuhkan nama baiknya. Lalu ada seorang perempuan yang ingin menjatuhkan nama baik laki-laki ini. Perempuan itu datanglah ke rumah sang pemuda ini. Dia bilang, "Wahai tuan, saya ada sedikit perlu dengan tuan. Kalau boleh, bisakah datang ke rumah saya? Ada apa? Ya, anak lagi sakit, tolong bisa dilihatin atau di apa gitu." Ya sudahlah katanya. Maka akhirnya sang pemuda ini datang ke rumah perempuan itu. Ketika masuk ke dalam rumah, si perempuan ini dengan cekatan menutup rumah tadi, ini menutup pintu dan jendelanya. Lalu perempuan itu berkata, kata dia, "Engkau boleh keluar dari rumah ini asalkan melakukan salah satu dosa yang akan kutunjukkan kepadamu." Kata pemuda tadi, "Maksudnya apa?" "Ya kamu pilih salah satu. Kamu membunuh anak ini, atau kamu melakukan hubungan tanpa status denganku, atau engkau minum khamar. Kalau engkau tidak melakukan salah satu perbuatan ini, maka aku akan berteriak. Orang kampung pasti akan datang, dan aku akan berkata, engkau ingin menodai diriku. Jadi aku akan membuat fitnah." Si pemuda ini akhirnya tidak bisa mengelak dari melakukan perbuatan salah satu yang tiga tadi. Kata orang ini, pemuda ini, dia bilang dalam hati, "Kalau aku membunuh anak bayi, maka dosanya 2 kali lipat." Ya, ini dosanya ada 2, dosa yang berkaitan dengan Allah
dan juga dosa berkaitan dengan anak ini. Belum lagi kalau orang tuanya masih ada. Yang kedua, kalau aku melakukan hubungan dengan perempuan ini, dosanya juga dua, dosa kepada Allah dan dosa kepada makhluk Allah Ta'ala, manusia perempuan ini. Belum lagi kalau nanti jadi anak dan seterusnya. Katanya aku tidak mau melakukan itu. Lalu sang pemuda ini pun berkata, minum khamar sajalah. Yang ringan lah. Yang ringan saja. Minum khamar ini Satu kan aja. dosanya cuma sama Allah, tidak ada kaitan dengan makhluk Allah Ta'ala. Lalu sang pemuda ini pun akhirnya meminum khamar tadi. Dia pikir itu dosa sama Allah Ta'ala. Memang dosa minum khamar itu dosanya sama Allah Ta'ala saja. Tapi ketika dia selesai minum, namanya orang baru pertama kali minum, mabok dia, hilang akal. Lalu tiga dosa tadi dia kerjakan. Dia menodai perempuan tadi dan juga membunuh anak bayi itu. Makanya disebutkan dalam riwayat, al-khamru ra'su kulli khati'ah. Mabok minuman khamar itu adalah kepalanya daripada semua pintu kejahatan. Jadi kalau orang mabok itu bisa membunuh, orang mabok bisa melakukan zina, orang mabok bisa berkelahi. Dia nggak sadar. Orang mabok bisa menceraikan istrinya. Bahkan jangankan sama orang lain, sama dirinya saja nggak sadar. Mabok di malam hari, tiba-tiba pagi hari ditemukan orang di dalam got, masuk dalam paret. Kenapa? Karena nggak sadar. Nah itu minum khamar tadi sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita terhindar ya semuanya dari minuman itu. Insyaallah. Dan juga hati-hati ya kita membeli kue. Terkadang ada orang membeli kue itu rasa kue itu kayak krenyes-krenyes, kalau dimakan tuh kayak menggigit di lidah. Makan brownies kah atau makan bolu, ketika digigit di lidah itu kayak kerenges-kerenges dan memang lembut rasanya. Itu ditaburin atau disiram pakai wine. Wine itu minuman khamar, tapi kadar alkoholnya paling rendah di antara minuman khamar yang lain. Wine ini ibarat kata minuman khamar bagi pemula. Bagi pemula. Nanti kalau sudah naik dia nanti brandy, apalagi topi miring, apalagi itu whisky dan sebagainya. Nah, ada orang jualan kue disiram pakai wine tadi. Maka wine itu, kue tadi haram untuk dimakan karena mengandung wine, minuman yang beralkohol tadi. Nah tapi sekarang ada juga orang yang produknya halal. Memang kalau pakai wine itu dia agak tahan lama dan enak dimakan. Nah tapi karena dia khamar, maka sebagian orang tidak mau pakai itu. Lalu supaya rasanya tetap enak, itu biasanya mereka menyiramkan Coca-Cola, minuman Sprite atau Coca-Cola di kue tadi, didiamkan begitu. Nanti ketika dimakan rasanya krenyes-krenyes gitu. Nah, jadi hati-hati juga kita membeli kue dan sebagainya kalau ada campuran minuman khamar tadi. Walaupun sedikit nggak boleh ya diminum ya, walaupun sedikit. Nasi goreng mama, kita makan nasi goreng di warung, ternyata kokinya ini koki Cina. Dia ada pakai apa namanya itu? Wincu apa namanya? Kalau minyak babi jelas ini, ada wincu atau apa namanya itu? Wancu atau apa itu? Itu kayak arak Cina. Itu mengandung alkohol. Nasi gorengnya memang enak, tapi dia tidak halal. Kenapa? Karena apa namanya? Wincu atau apa itu ya? Saya kurang. Ciu itu mengandung alkohol itu. Jadi nasi gorengnya tidak halal untuk dimakan. Ada saya nonton di TV, koki ini
jualan nasi goreng. Enak nasi gorengnya. Di acara TV itu. Ditanya sama pembawa acaranya, kok Bapak enak bikin nasi goreng? Katanya saya dulu pernah bekerja di tempat orang Cina bikin nasi goreng, restoran Cina nih ya. Jadi saya sudah biasa bikin nasi goreng nih. Tapi yang wawancaranya ini mengatakan, bukankah biasanya itu pakai apa tadi, ciu ya? Katanya iya, kalau dulu pakai ciu. Sekarang Bapak pakai ciu? Oh enggak, saya tidak pakai ciu. Saya pakai minyak wijen. Ya, Aman aja. Hujan ya? Ya, ada kesamaan. Ada kesamaan rasa. Resepnya. Itu. Kita ganti dengan minyak wijen. Dulu katanya dagingnya babi, sekarang nggak mau saya katanya. Kita daging ayam halal. Intinya, apabila kandungan itu mengandung alkohol yang sudah sampai kadar memabukkan, dimasukkan ke dalam makanan atau ke dalam minuman, maka makanan minuman itu walaupun dimakan dan diminum tidak jadi mabuk, hukumnya tetap haram. Tetap haram. Tapi kalau seandainya dia kadar alkoholnya ada tapi sedikit dan dimakan atau diminum tidak mabuk, itu nggak apa-apa, nggak jadi haram. Seperti umpama kita makan tape singkong. Tape singkong itu kalau dilihat ada kadar alkoholnya, tapi sangatlah rendah karena dia hasil fermentasi. Durian, makanya durian itu tidak boleh naik pesawat. Kalau ada orang bawa durian, bisa dalam pesawat bisa orang ada yang muntah, ada yang mabok dan sebagainya. Lalu gimana diakali? Nah, kalau di Medan itu ada namanya durian ucok. Itu durian ucok dikirim kemana-mana. Sampai di Balikpapan ada durian ucok itu. Tapi tidak berbentuk buah. Dia sudah berbentuk langsung daging duriannya. Sudah jadi kemasan, tinggal makan aja begitu. Jadi caranya saya lihat di TV itu, Pak Ucok ini mencarikan durian yang paling bagus karena dia ahli kan ya, jadi tahu dia. Kemudian durian itu dibuka lalu dimasukkan dalam toples plastik. Setelah di toples plastik baru dilakban sebanyak mungkin dan tidak keluar baunya. Makanya dulu tahun berapa tuh ya ada pesawat apa namanya itu? Bawa durian katanya jatuh, kebanyakan naik udah bisa naik, jatuh di pemukiman. Isunya katanya bawa durian. Benar tidaknya wallah alam itu. Ada tahun berapa itu. Nah, durian itu terkadang kalau dimakan sama orang yang nggak biasa, orang yang nggak biasa itu bisa pusing. Makanya kalau orang makan durian itu terkadang badannya panas, hangat. Kenapa? Karena durian itu mengandung alkohol. Tapi selama tidak memabukkan nggak apa-apa. Nah, lain kalau difermentasi sampai ada kadar alkohol yang memabukkan dan diminum dalam keadaan seperti itu sampai dia mabuk, maka durian tadi hukumnya jadi haram. Ya, mudah dipaham kira-kira? Baik, kita cukup dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.